Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur dengan anugerah Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Di waktu pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk rindu kembali dibekali oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami, berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Roma, pasal 8 ayat 35. Ayat ini sangat familiar untuk kita sama-sama baca dan renungkan hari ini. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?" Kalau kita mengerti ayat ini dengan benar, kita akan mendapati bahwa memang benar bahwa kasih Kristus tidak akan memisahkan kita dari hal itu. Tetapi bukan berarti penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan sebagainya itu tidak ada dalam hidup kita. Itu pasti dan memang terjadi di dalam hidup kita. Penderitaan, kesesakan, bahaya, bahkan dengan keadaan-keadaan kita saat ini juga, itu sudah terjadi dan pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana maksud dari ayat ini? Mengapa dikatakan bahwa kasih Kristus tidak akan memisahkan kita dari hal-hal seperti itu? Mari bersama-sama kita akan lihat dan belajar dari ayat ini. Apa maksud firman Tuhan pada hari ini? Dikatakan bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita seringkali mungkin menganggap bahwa mengapa penderitaan, masalah ada dalam hidup ini? Bahkan keadaan kita saat ini, apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan benci sama kita dengan keadaan saat ini yang kita alami? Tapi mari kita kembali mengingat, bukan itu yang harus kita pahami dan kita mengerti di dalamnya. Tetapi kita melihat bahwa kasih Tuhan, Dia yang selalu dan tetap mengasihi kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah maksud dan pengertian dari ayat ini, bahwa kasih-Nya, Dia selalu mengasihi kita. Keadaan-keadaan yang kita alami saat ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tetapi mengapa kita menghadapi dan mendapatkan penderitaan dan masalah seperti ini? Tuhan tahu seberapa mampu, seberapa kuat kita bisa melewatinya. Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Tuhan tahu seberapa kuat kita menghadapinya. Dengan kekuatan itu, dengan ketidakberdayaan itu juga, marilah kita terus datang untuk berserah kepadanya. Maka firman Tuhan juga berkata, "Marilah kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, datanglah kepadanya." Tuhan sudah mengundang itu. Tapi bagaimana hidup kita? Apakah kita juga melakukannya? Kita terus datang berserah hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita di dalam hidup ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-35 tadi, bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pengertian dari ayat ini bahwa bukan penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya, sampai kematian juga, itu tidak ada dalam hidup kita. Semuanya itu terjadi dalam hidup ini. Tapi yang kita harus mengerti bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, kasih-Nya selalu bersama dengan kita. Dan yang menarik di ayat ini bahwa di pasal ini kita juga melihat di ayat 39 diakhiri dengan ayat
Juga yang sama dengan di ayat 35. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya bahwa dengan keyakinan iman kita bersama, bahwa kasih Tuhan selalu dan tetap bersama-sama dengan kita. Mari jangan lupa itu. Jangan terlalu menganggap terlalu besar penderitaan yang kita alami. Tapi mari ingatlah kembali bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan sudah tunjukkan dan buktikan bagi kita, Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita semua dari dosa-dosa kita. Itu yang menjadi satu tindakan yang begitu nyata yang Tuhan boleh berikan bagi kita semua yang berdosa. Mari sama-sama mengingat kembali dan terus mensyukuri dalam hidup ini bahwa kasih Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia selalu mengasihi kehidupan kita. Itulah menjadi keyakinan iman kita sebagai orang percaya, sehingga dengan keadaan, penderitaan, masalah itu semua bukan membawa kita semakin down, semakin kita menurun, redup imannya. Tapi dengan keadaan seperti itu, kita semakin tekun. Dengan ketekunan kita menghadapi itu semua, kita semakin tahan uji di dalamnya. Dengan kita tahan uji, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena orang-orang pada waktu itu juga, mereka juga menganggap bahwa kesengsaraan mereka juga bermegah dalam kesengsaraan mereka. Mereka mendapatkan hal semuanya itu dengan ketekunan mereka kepada Tuhan. Melalui ketekunan mereka tahan uji dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita boleh lihat itu di pasal kelima ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwa mereka bermegah dalam kesengsaraan mereka. Oleh karena itu, dengan ayat ini dan perenungan kita bersama untuk kembali mengingatkan kita, apapun keadaan kita saat ini, kembali dengan keyakinan iman bersama bahwa kasih-Nya dan Dia tetap mengasihi kehidupan kita. Dia memegang kendali hidup ini. Dia tahu kehidupan kita dan masa depan kita. Yang kedua, kita boleh melihat bahwa dengan hal ini, dengan keyakinan ini, kita tetap teguh di dalam kebenarannya. Maka dari hal itu, dengan kesengsaraan ini kita semakin teguh, semakin tekun, semakin tahan uji di dalamnya, dan terus berpengharapan di dalam hidup ini. Sehingga itulah menimbulkan ataupun mencerminkan kita sebagai orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan, yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita melihat kembali dan menyadari hidup ini. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Di dalam hidup ini, Dia sudah membuktikannya bagi kita. Dia sudah menunjukkannya bagi kita. Di dalam hidup ini, mari bersama-sama kita meresponinya dengan kita meyakinkan diri kita dan tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang menghadapi kita, masalah, penderitaan, kekurangan yang kita hadapi, kasih-Nya selalu bersama-sama dengan kita. Teruslah berpengharapan, teruslah berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Jangan hanya karena penderitaan, kesesakan, kekurangan, bahkan hal-hal yang merintangi di dalam hidup ini, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, bahkan iman kita tidak kembali lagi kepada kebenaran itu. Bahkan kita mungkin saat ini merasa putus di dalam disiplin rohani kita untuk datang berdoa, merenungkan firman Tuhan, karena kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Janganlah berpikiran dan melakukan tindakan seperti itu, tapi percayakanlah terus kepada Tuhan, bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita, Tuhan mengasihi kehidupan kita, Tuhan tahu kita dan hidup ini di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama yakinkanlah itu
sebagai iman kita yang benar kepada Tuhan dan tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan berarti kita orang yang paling menang, tetapi lebih daripada orang menang, artinya kita dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, kita mampu untuk melewatinya, untuk mampu menghadapinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita akan merefleksikan, mengintrospeksikan diri kita bersama-sama pada hari ini untuk kembali mengingat kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Apapun keadaan kita, itu bukan berarti Tuhan membenci kita, tidak mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu seberapa mampu kita menghadapinya. Tuhan memegang kendali hidup kita. Semakin berat beban yang kita pikul, yang kita hadapi dalam hidup ini, semakin kuat seharusnya kita terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Marilah bersama-sama. Mungkin saat ini saya pribadi tidak mengerti lebih dalam pergumulan dari Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi Tuhan lebih tahu dari itu semua. Maka dari hal ini kita bersama-sama kembali untuk datang berserah kepada Tuhan, untuk kembali mengingat bahwa kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kasih Tuhan tidak akan memisahkan kita dari hal-hal seperti itu yang seharusnya kita berpengharapan kepadanya. Bukan untuk menjauhi Tuhan dalam hidup ini, bukan meredup disiplin rohani kita, tetapi biarlah kita semakin menjadi terang cahaya di tengah kemuliaan bagi di sekitar kita. Kiranya kehidupan kita dan apapun keadaan kita saat ini, kita kembali mengingat Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan, pergumulan hidup kami saat-saat ini. Tapi kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahwa Tuhan tetap mengasihi kehidupan kami. Melalui firman ini kami mengingat betapa besarnya kasih-Mu, betapa mulianya kasih-Mu di dalam hidup ini. Sehingga tidak ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu ketika kami terus berpengharapan, tetap meyakinkan diri kami, dan teguh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami dan untuk terus berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kekurangan ataupun lagi butuh dana, kiranya Tuhan cukupkan, kiranya Tuhan memberkati kesehatan semuanya Tuhan, kiranya berkati, biarlah mereka terus melihat bahwa kasih-Mu, Engkau tetap mengasihi kehidupan kami. Kami berserah di dalam hidup ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.